Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 12 September, judul renungan kita, Dua Pengakuan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bagian yang sangat penting dalam menjalin kehidupan yang jujur adalah mengakui dosa-dosa kita. Ada dua bagian dari pengakuan dosa, yang satu selalu penting, yang lainnya bervariasi. Langkah pertama dalam pengakuan dosa, setelah Allah menunjukkan dosa kepada kita dan kita telah mengenali apa adanya, adalah pengakuan kepada Allah. Kita tidak memberitahukan kepada Allah apapun yang belum Dia ketahui, tetapi penting bagi kita untuk mengatakannya, menamainya, dan mengakuinya. Ini tidak berarti memukul dada dan meremehkan diri sendiri. Ini berarti menghadapi pilihan kita dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Bagian pengakuan dosa ini selalu diperlukan. Terhadap engkau, hanya engkau saja, aku telah berdosa. Mazmur pasal 51 ayat 4. Apapun yang telah Anda lakukan, dan siapapun yang telah Anda sakiti, hal itu adalah masalah yang paling penting bagi Allah. Ini tidak akan menjadi dosa jika tidak bertentangan dengan hukum kasih Allah. Bagian kedua dari pengakuan dosa adalah mengaku kepada orang yang bersalah, dan ini kurang pasti. Seringkali yang terbaik adalah langsung menemui orang tersebut, menyebutkan apa yang telah Anda lakukan, dan meminta maaf. Anda juga dapat menjelaskan bahwa Anda bersedia untuk menawarkan restitusi jika memungkinkan. Terserah kepada orang tersebut untuk memutuskan apakah akan memaafkan Anda atau tidak. Jika tidak, Anda telah melakukan bagian Anda dan sekarang harus mencoba untuk hidup dengan cara yang penuh kasih kepada mereka, apapun sikap mereka. Namun, ada kalanya pengakuan kepada pihak yang dirugikan bukanlah hal yang bijaksana untuk dilakukan. Jika orang lain tidak tahu bahwa Anda telah melakukan sesuatu, misalnya, Anda dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada yang sudah Anda alami dengan mengakuinya. Dalam hal ini, ketidaknyamanan Anda karena tidak dapat menyampaikan masalah ini kepada orang lain dapat menjadi bagian dari konsekuensi dosa Anda. Jika Anda tidak yakin apakah Anda harus mengakuinya atau tidak, bicaralah dengan orang yang paling bijaksana dan paling saleh yang Anda kenal dan mintalah nasihat mereka. Anak-anak, janjinya adalah jika kita mengaku kepada Tuhan, Dia akan membersihkan kita dari kesalahan kita. Di dalam kitabnya, satu-satunya kitab yang diperhitungkan, kita bersih, dibebaskan. Pengakuan kepada orang lain tidak membawa janji yang sama, karena itu tergantung pada kehendak orang lain juga. Tetapi, jika orang yang berdosa dan pihak yang terluka dapat setuju, mengampuni dan diampuni, berdamai,
maka Tuhan berjanji bahwa mereka dapat hidup bersama secara utuh dan disembuhkan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang Maha Pengampun, saya tahu bahwa Engkaulah yang telah memungkinkan kami untuk hidup dalam kasih karunia dan terang pengampunan yang penuh. Tunjukkanlah kepada saya jika ada seseorang yang harus saya akui, dan berikanlah saya keberanian dan kejujuran untuk melakukannya. Amin.